Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu di sini, apakah Anda yang sedang mencari poli kesehatan jiwa atau poli psikiatri? Jika iya, berarti video ini cocok sekali untuk Bapak Ibu tonton. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rosia Hairul, salah satu praktisi di Rumah Sakit Jiwa Harmoni Sejahtera. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa Harmoni Sejahtera atau dalam hal ini kita sebut dengan RSJHS. RSJHS dirancang sebagai rumah sakit modern dengan fasilitas lengkap, praktisi profesional, bersertifikat internasional, dan juga pendekatan holistik untuk kesehatan mental. RSJHS sendiri berada di kawasan hijau seluas 5 hektar dengan bangunan utama seluas kurang lebih 25.000 meter persegi. Desainnya modern, minimalis dengan taman, terapi terbuka, atap hijau, dan juga ventilasi alami untuk menciptakan suasana tenang, yang mana hal ini akan mempercepat progres daripada penyembuhan pasien. RSJHS total memiliki 8 lantai, termasuk basement parkir sekitar 500 mobil, kemudian juga area rawat inap kurang lebih 300 kamar, mulai dari single, double, maupun VIP. Visi kami sendiri adalah menjadi pusat pengumpulan kesehatan jiwa nasional yang mengintegrasikan pengobatan medis, kemudian juga terapi holistik dan juga pencegahan, sehingga setiap individu itu mencapai harmoni jiwa dan raga. Sedangkan misi kami sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah memberikan pelayanan psikiatri berbasis bukti dengan teknologi terkini dan juga tim multidisiplin. Yang kedua adalah mengedepankan pendekatan humanis, harmonis, aksesibel, dan juga berbasis komunitas untuk mengurangi stigma terhadap kesehatan mental, serta yang terakhir adalah berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk riset dan juga edukasi masyarakat. Nilai inti yang kami anut dalam pengembangan dan juga pembentukan rumah sakit mental atau rumah sakit jiwa harmoni sejahtera adalah empati, inovasi, profesionalisme, dan juga keberlanjutan. RSJHS atau Rumah Sakit Jiwa Harmoni Sejahtera bukan hanya terdiri dari poli psikiatri atau poli kesehatan jiwa saja, tetapi kami hadir lengkap sebagai rumah sakit umum dengan integrasi kesehatan mental di setiap polinya. Misalnya, kita akan melakukan screening depresi di poli jantung dan berbagai poli lainnya. Serta kami aktif dalam 20 poli. Sekarang tersedia 20 poli, diantaranya adalah poli anak, poli kandungan ataupun kebidanan, poli kulit kelamin, poli jantung, poli paru, dan tentu saja poli psikiatri atau poli kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Dan masih banyak poli-poli lainnya yang sedang aktif saat ini. Dan pastinya keunggulan utama kami yakni berada pada poli psikiatri, karena kami mengacu pada nama daripada rumah sakit ini sendiri, yakni adalah Rumah Sakit Jiwa Harmoni Sejahtera. Kami memiliki tim profesional yang terdiri dari 50 psikiater spesialis yang telah mengambil fellowship, 30 psikolog klinis bersertifikat, dan juga terapis okupasi dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun. Di RS kami juga tersedia fasilitas khusus, yakni ruang terapi cahaya atau light therapy untuk depresi musiman atau seasonal depression, virtual reality therapy untuk membantu penderita fobia atau PTSD, dan pet therapy dengan hewan terlatih seperti anjing dan juga kelinci. Kami juga menyediakan bangsal isolasi akut dengan sensor IoT untuk monitoring real time. Baik, mari kita bedah satu persatu fasilitas khusus yang kami sediakan. Ruang terapi cahaya atau light therapy adalah fasilitas khusus untuk seasonal affective disorder atau yang biasa kita kenal dengan depresi musiman, yang sering sekali muncul pada saat musim penghujan atau musim hujan panjang di Indonesia, di mana terjadi pengurangan paparan sinar matahari alami. Kami menyediakan ruangan berukuran 50 meter persegi yang dilengkapi dengan 10 light box 10.000 lux, di mana kekuatan cahayanya setara dengan matahari siang, kemudian juga kursi recliner ergonomis dan juga musik relaksasi yang lembut. Dan kemudian pasien akan duduk selama kurang lebih 30-45 menit per hari, dan biasanya kita lakukan idealnya pada pagi hari dengan mata terbuka tetapi tidak menatap langsung ke sumber cahayanya, di mana cahaya nantinya akan masuk ke dalam retina untuk merangsang serotonin, melatonin, dan juga mengubah atau memperbaiki ritme sirkadian.
60-80% pasien yang telah menjalani light therapy terbukti merasakan lebih energik dalam 1-2 minggu pertama setelah terapi, dan light therapy sendiri ini sangat berfungsi untuk alternatif pengobatan. Kemudian fasilitas kedua yakni Virtual Reality Therapy atau VR Therapy, di mana VR Therapy sendiri ini didesain dengan menggunakan ruang kedap suara 40 meter persegi dengan 8 stasiun Oculus Quest Enterprise Grade, dipandu dengan psikiater dan juga terapis profesional. Exposure Virtual Therapy ini di mana pasien akan masuk dalam skenario terkendali sesuai dengan fobia yang mereka alami, seperti fobia ketinggian atau akrofobia, kemudian juga keramaian atau agorafobia, ataupun mantan militer yang mengalami depresi pasca perang atau PTSD. VR therapy ini kita atur dengan intensitas yang bertahap, kita lakukan dengan 20-40 menit per sesi, kita lakukan 2-3 kali seminggu, dan kita juga melengkapi dengan biofeedback di mana kita juga memantau denyut nadi pasien dan juga keringat pasien pada saat kita lakukan virtual therapy session ini, di mana jika kita memang menghadapi adanya alert atau kewaspadaan pada saat terapi, kita bisa menghentikan sesinya jika memang pasiennya merasa stres berlebihan. Keunggulan daripada virtual therapy ini sudah banyak penelitiannya yang menunjukkan bahwa ini adalah lebih aman ataupun lebih efisien daripada exposure nyata atau real exposure. Kemudian juga success rate-nya sekitar 70-90% dengan reduksi gejala dalam 8-12 sesi. Kemudian selanjutnya kami memiliki keunggulan lainnya yakni pet therapy, di mana pet therapy sendiri dilakukan untuk mendapatkan manfaat berupa mengurangi kecemasan dan stres, di mana interaksi fisik seperti stroking dan juga memeluk hewan ini terbukti menurunkan kortisol 24-30% dan juga meningkatkan oksitosin dalam 15-30 menit. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan sosial, di mana pasien dengan skizofrenia ataupun anak dengan autisme ini akan belajar kontak sosial lebih erat dengan hewan atau bersama hewan, seperti kontak mata, kemudian juga komunikasi verbal ataupun nonverbal, di mana hal ini sudah terbukti lebih mudah daripada langsung belajar kepada manusia. Yang ketiga adalah mendukung rehabilitasi. Anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini jadi lebih bertanggung jawab dalam hal dia memberi makan kepada hewan, kemudian juga remaja dengan adiksi seperti adiksi narkoba ataupun adiksi gadget ini menjadi lebih termotivasi untuk pulih. Yang keempat adalah menurunkan atau mengurangi gejala daripada PTSD, di mana veteran militer ini menunjukkan penurunan flashback 35% setelah 12 sesi dengan anjing terlatih. Dan yang terakhir adalah memperbaiki fungsi kognitif, di mana pasien geriatri dengan Alzheimer ataupun demensia ini lebih mengingat rutinitas harian mereka secara lebih baik saat berinteraksi dengan kelinci ataupun kucing. Untuk pet therapy sendiri nantinya akan disiapkan ruangan interaksi kurang lebih 100 meter persegi outdoor maupun indoor dengan 10 anjing terlatih dan 15 kelinci ataupun kucing hypoallergenic. Di mana program harian yang nantinya akan kita gaungkan adalah stroking hewan. Jadi kita akan mendekatkan diri pasien kepada hewan secara fisik ataupun emosional dengan cara memeluk ataupun mengusap hewan peliharaan sekitar 15-30 menit. Studi menunjukkan bahwa sekitar 50% pasien rawat inap ini menjadi lebih kooperatif setelah dilakukan pet therapy. Program unggulan kami lainnya yakni ada rehabilitasi kecanduan, baik itu kecanduan gadget ataupun kecanduan narkoba dengan success rate 85%. Kemudian juga ada klinik anak remaja untuk autisme atau ADHD dengan play therapy interaktif, dan geriatrik psikiatri untuk lansia dengan Alzheimer atau demensia lengkap dengan home visit. Keunggulan RSCHS dibandingkan dengan RS lainnya yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan yakni kami memiliki kapasitas 100 tempat tidur khusus jiwa, di mana angka ini adalah double daripada RS swasta lainnya. Kemudian kami memiliki integrasi AI untuk prediksi krisis, di mana dengan tingkat akurasi sekitar 92%, dan kami memiliki krisis hotline 24/7 double lingual dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Bayangkan RSCHS ini sebagai oasis hijau di tengah hiruk-pikuk kota. Pasien masuk melalui gerbang pertama, disapa oleh berbagai tanaman hijau, disambut senyum petugas kami yang ramah, dan merasakan kedamaian sejak langkah pertama.
Ini bukan sekedar rumah sakit, tetapi ini adalah penyembuhan jiwa yang holistik. Terima kasih, sekian informasi dan juga pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat Bapak Ibu tertarik untuk datang dan juga berobat ke rumah sakit kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.